Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Halo, selamat datang kembali di Podcast Semi Horor bareng gue Aziz. Dan di episode kali ini, di episode 30, gue gak sendirian. Kebetulan gue lagi di Bandung karena ada satu project. Nah, jadi sekalian aja nih gue take podcast di Bandung sama ngajak teman-teman gue yang di Bandung. Silakan perkenalkan nama dan asalnya. Hai, nama aku Anda Oktavia, aku dari Bandung, Majalaya. Halo, nama saya Intan, saya dari Majalaya juga. Oke, umur deh, boleh umur. Umur aku 19 tahun. Sama, umur 19 tahun. Oke. Nah, jadi kan ini adalah sebuah podcast horor ya, buat kalian yang baru tahu. Sebelumnya udah pernah dengerin belum podcast gua, Podcast Semi Horor? Udah sih. Yang mana? Lupa. Bohong berarti. Udah lihat dari Instagramnya. Nah, jadi biasanya podcast Semi Horor itu bacain cerita-cerita horor, kayak thread horor dari Twitter atau ada Sobat PSH, kita nyebutnya Sobat PSH yang ngirim cerita ke email. Oke. PS1 apa? Podcast Semi Horor. Oke. Nah, jadi kebanyakan itu sih kita bacain tweet horor di Twitter. Nah, ngapain nih? Nelpon. Siapa? Ya ampun, kaget, sorry. Sorry. Please. Nah, kebetulan kali ini kita bakal bacain cerita yang masuk ke email nih. Bisa dilihat, udah gue kirim di WA. Oke. Halo, Podcast Semi Horor. Perkenalkan, nama saya Villa. Ini adalah pertama kali saya mengirimkan pengalaman aneh yang saya alami di Podcast Semi Horor. Kali ini saya akan menceritakan kejadian aneh ketika saya sedang sendirian di kos. Oh iya, sebelumnya saya ingin menyampaikan ke seluruh pendengar bahwa kejadian pada malam itu kebetulan saya rekam menggunakan handphone saya. Jadi kalian bisa cek videonya dan dapat menyimpulkan sendiri itu apa. Mau bacain nggak? Boleh. Mau bacain nggak? Coba nih yang dari jadi. Jadi kejadiannya ini terjadi saat saya masih menjadi seorang mahasiswi yang saat itu sedang belajar di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Surabaya. Kejadiannya kira-kira di tahun 2019 akhir. Saya di kota Surabaya saat itu di kos dan sekamar bersama dengan kedua teman saya. Sebut saja namanya Iwa sama Nindi. Kami sekamar bertiga. Ibu kosnya baik banget. Beliau seorang nenek yang tidak dianugerahi keturunan. Jadi mungkin itu yang membuat beliau memperlakukan kami yang kos di rumahnya layaknya anak sendiri. Seperti nggantiin spray, kemudian nyapuin kamar. Terus misalkan kami berangkat kuliah buru-buru dan ninggalin kamar dalam keadaan berantakan, nanti pas kita pulang pasti udah dalam keadaan bersih, rapi. Ya pokoknya baiklah. Oh ya, kalau kita pergi kuliah, pintu kamar gak pernah kami kunci. Karena emang sedari awal ibu kosnya udah pesan untuk jangan dikunci. Dan kita nurut aja, karena kebetulan kita dapat kamar yang satu rumah sama ibu kos ini. Jadi insya Allah aman. Lanjut, Tang. Terus saya kasih gambaran tentang kosnya dulu ya. Jadi kosnya itu ada 2 lantai sebenarnya. Di lantai 2 ada kira-kira 5 atau 6 kamar gitu. Saya lupa karena juga cuma sekali waktu itu ke atas. Nah, karena saya, Yuwa dan Nindi itu kosannya di bawah dan serumah sama nenek juga. Oh iya, kita manggil ibu kos itu nenek ya. Jadinya kamar mandi juga digabung sama nenek. Kita bertiga nggak pakai kamar mandinya anak-anak kos. Dan kamar mandi kos yang di bawah itu cuma 1. Dan itu kami tempatin bertiga karena ya lumayan besar lah. Jadi nggak ada orang lain di bawah kecuali kami bertiga, nenek dan kakek. Berarti siapa tadi? Si Villa, si Yuwa sama si Nindi itu kamarnya itu di bawah.
Jadi kamar mandinya itu nyatu sama kamar mandi si nenek sama si kakek. Ya udah, singkat cerita, kita udah ngekos di situ selama beberapa minggu. Entah minggu keberapa lupa. Pokoknya itu hari Kamis malam atau malam Jumat. Saat itu saya sedang sendirian di kos. Karena kebetulan malam itu Yua dan Indi sedang ada acara di kampus. Waktu itu saya baru pulang kuliah, sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Nenek dan kakek saat itu gak ada di rumah pas saya datang. Mungkin ngaji atau kemana. Saya tahu nenek dan kakek gak ada karena pintunya dikunci. Dan kuncinya ditaruh di tempat nenek biasa naruh kunci ketika keluar. Kami dulu diberitahu letak nyimpen kuncinya di mana, karena barangkali nenek pas keluar dan kita mau masuk gitu. Jadilah saya sendirian di situ. Nggak tahu di lantai 2 ada orang atau enggak, tapi sepi-sepi aja. Nah ya udah kan, saya biasa aja di kosan sendirian. Justru malah seneng karena pikir saya bisa me time gitu. Lanjut, siapa nih? Udah tuh, saya masuk ke kamar. Niatnya mau langsung mandi, tapi karena masih capek, jadi tiduran dulu di kasur, main HP, scroll Instagram, nonton YouTube, ketawa-ketawa sampai tiba-tiba ada suara globak. Kayak suara apa? Geledak gitu. Terus saya kayak apa nih itu? So dari belakang kamar saya, yang itu adalah dapur dan kamar mandi. Pada saat itu saya nggak mikir ke arah horor ya. Di bayangan saya itu tikus, soalnya di kosan tuh ada tikus gede banget, sama Yua dinamain Broto. Ya udah, saya cek kan, jalan ke belakang. Pada saat itu lampu udah pada dimatiin, jadi gelap. Saya cek dan benar suara dari dalam kamar mandi. Saya buka dong pintunya. Hening, suara gelodak-gelodaknya hilang. Oh, jadi itu tuh suara tuh dari kamar mandi ya? Pas dia buka, hening tiba-tiba, gak ada suara, hilang suaranya. Terus ya udahlah, saya tinggalin aja, balik lagi ke kamar. Nontonin YouTube, scroll Instagram lagi, sampai beberapa saat kemudian suara itu muncul lagi. Kayak apa suaranya? Kayak gelotak itulah, gelodak. Geser itu sih entar kepotong sih, geser dikit. Kejauhan. Nah. Oke, lanjut. Terus saya ngide pengen ngevideo itu bunyi apa, langsung buka kamera. Oh. Jadi langsung buka kamera gitu, takut. Jadi pas dia ninggalin tuh, ya muncul lagi suaranya. Nah terus dia ngide tuh buka kamera di HP. Terus di bayangannya saya itu tetap Broto. Nah maksudnya direkam tuh buat lucu-lucuan aja, barangkali. Kirain tikus ya berarti. Barangkali sekarang dia keluar kan gitu. Jalanlah saya ngelewatin depan kamar sambil ngevideo. Lampu depan kamar udah dimatiin. Kelihatan juga kalau dapur lampunya juga udah dimatiin. Oh iya, nenek itu punya kebiasaan kalau habis isya lampu-lampunya udah dimatiin. Jadi meskipun kita nyalain nanti juga bakal dimatiin lagi, selalu gelap jadinya. Saya rekam jalan sampailah di depan kamar mandi, dan suara dari situ lagi. Saya buka pintunya dan hening lagi. Suara gelodak-gelodaknya hilang dan gak ada tikus atau hewan apapun itu yang keluar dari kamar mandi itu. Kalau di kamera emang gak kelihatan ya, tapi kalau mata saya langsung yang lihat saat itu gak ada apa-apa emang. Kemudian saya nyoba nyalain dong lampunya biar kelihatan di kamera. Saya masuk, saya buka-buka penutup klosetnya, tapi ya tetap aja nggak ada apa-apa. Oke. Nah di situ tuh saya mulai takut tuh, sendirian juga. Terus saya kirim video itu ke Yua dan Nindi. Saya suruh mereka buat cepet-cepet buat pulang. Nah sambil nunggu mereka pulang, saya iseng upload video itu ke Instastory. Dan kemudian temennya saya yang bisa lihat itu. Oh berarti dia tuh punya teman yang bisa lihat ya. Indigo. Iya. Nah dia reply story saya
Dan dia nanya, di situ banyak boneka ya? Terus, hah? Boneka apa? Saya bingung dong. Karena setahu saya di antara kami bertiga gak ada yang suka main boneka. Kemudian Nindi datang nih. Si Yuwa belum datang. Saya cerita ke Nindi, tadi tuh ada gini. Udah selesai cerita, habis itu tidur. Dan saya nggak jadi mandi. Nah udah kan. Terus besok paginya pas mau berangkat kuliah, saya lagi nungguin cowok saya, dan lihat ke pintu ruang keluarga nenek yang pada saat itu kebetulan lagi dibuka. Biasanya selalu ditutup tuh pintunya, dan kadang-kadang dibuka kalau nenek lagi bersih-bersih. Nah di situ saya lihat ada lemari gede. Ada 2 lemari kalau nggak salah. Pokoknya lebih dari 1, gede-gede. Dan tahu isinya apa? Boneka dong. Kayak boneka Barbie gitu. Terus saya istighfar, astagfirullahaladzim. Saya langsung keinget kata teman saya yang kemarin. Kok dia tahu? Padahal kan waktu ngevideo saya nggak nge-shoot ruang keluarga nenek sama sekali. Habis itu saya langsung buka kamera dan ngefoto salah satu lemarinya. Niatnya mau saya kirimin ke teman saya yang kemarin. Meskipun agak nggak sopan ya ngefotoin bareng orang, tapi saya kepo aja kenapa teman saya bisa tahu kalau di situ ada banyak boneka. Lanjut. Udah saya foto. Niatnya foto itu cuman mau saya kirim nanti pas ada wifi di kampus. Oh iya, sebenarnya pas awal mau ngekos di sini tuh kayak udah tahu ada lemari si boneka-boneka itu. Cuman saya lupa waktu teman saya nanya. Dan pas dulu pertama lihat itu, saya juga nangkepnya karena neneknya nggak punya anak, jadi dia suka bikin baju-baju untuk dipakein buat bonekanya. Wajar lah kalau menurut saya. Kemudian pas sampai di kampus, saya mau foto itu ke teman saya. Ngirim. Oh ya, saya mau ngirim foto itu ke teman saya dan fotonya nggak ada dong. Oh, berarti kan tadi dia udah ngefoto nih. Iya. Pas nyampe kampus dia mau ngirim foto ke temennya, Fotonya nggak ada. tiba-tiba hilang. Kayak iya hilang gitu. Kayak klise banget gak ya? Tapi ini beneran. Klise. Iya, kayak klise banget. Iya. Kayak saya tipikal orang yang mikir pakai logika. Menurut saya semua itu pasti ada alasannya. Entah mungkin gak kesimpan karena saya lupa mencet tombol potretnya, atau bisa juga karena error atau hal lain. Meskipun agak aneh karena saya inget banget fotonya itu 2 kali. Pertama ngefoto saya cek hasilnya rada ngeblur karena kan saya ngefotonya dari jauh ya, dan saya zoom juga gitu. Kemudian saya ngefoto satu lagi dan hasilnya lebih baik dari foto yang pertama. Dua-duanya nggak saya hapus, tapi pas di kampus fotonya hilang. Saya cari di folder tempat file-file yang baru dihapus. Saya cari folder tempat file yang dihapus dan nggak ada. Ya udahlah ya, mungkin memang error aja. Berarti pas udah ngefoto hilang, pas dicek nggak ada. Terus dicek di apa? Kayak folder sampah gitu, di trash nggak ada juga. Nyari-nyari di filenya nggak ada. Lanjut. Udah kan, gak jadi nunjukin foto itu. Terus beberapa hari kemudian pintu itu kebuka lagi pas saya mau berangkat kuliah juga. Saya foto, kali ini saya fotonya langsung pakai kamera di WhatsApp. Antisipasi biar nggak hilang lagi. Jadi langsung saya kirim. Dan respon teman saya saat itu langsung gila gitu. Saya kepo dong, ada apa sih? Dan dia nggak ngasih tahu sampai sekarang di situ ada apa. Dia cuma ngasih tahu kalau yang di kamar mandi dan dapur itu ya cuman pengen kenalan aja. Dia juga nyuruh saya untuk nanya sendiri ke nenek kalau saya pengen tahu. Karena kata dia, nenek yang lebih tahu. Tapi tentu aja nggak saya lakuin karena aneh aja kalau saya harus nanya hal begituan kan, dan kurang sopan juga. Oke, berarti dia kali ini berhasil moto ya, berhasil ngirim ke temennya. Karena langsung lewat WhatsApp gitu kan. Langsung difoto dari WhatsAppnya. Terus temennya ngebales, gila. Nah terus dia kepo dong, ada apa sebenarnya? Tapi si temennya ini gak mau ngasih tahu. Ya. Dia nyuruh si langsung nanya aja Villa gitu. ini suruh langsung tanyain ke nenek aja, soalnya si nenek lebih tahu gitu. Si nenek yang lebih tahu.
Nah, oh iya, kalian yang pengen lihat videonya ada di highlight Instagram saya di sorotan. Judul highlightnya nggak saya kunci kok, nggak perlu nge-follow juga. Dan barangkali teman-teman yang mendengar podcast ini ada yang bisa ngasih tahu saya di situ ada apa. Dan jangan ada lagi yang ngasih saran ke saya untuk nanya ke nenek soal ini, karena pasti nggak akan saya lakuin. Soalnya teman saya yang lain yang sama-sama bisa ngelihat, sarannya sama, disuruh nanya langsung ke nenek. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih, sukses selalu podcast Semi Horor. Ini dia ngasih ID Instagramnya ada di sini nih. Wait ya, kita cek highlightnya. Coba dia, kalian yang dengerin di Spotify, keletak-keletaknya. Lucu, dari kamar mandi. Pas dibuka suaranya berhenti. Iya. Dan suaranya hilang. Nggak, pas dinyalain lampunya. Oh iya, pas dinyalain lampunya. Ini gue kasih tahu ID Instagramnya nih. Kalian dengerin baik-baik nih. ID Instagramnya adalah Dianita Villa Agustina. Kalian cari sendiri. Dianita Villa Agustina, guys. Highlightnya judulnya nggak di private kok. Ini terakhir. Rame. Nggak ada. Kok hilang? Sampai dibuka Thailand. Mastiin. Nah, buat teman-teman nih yang mau mampir ke Instagramnya boleh nih. Yang bisa lihat, boleh kasih tahu kita di komen. Oke, jadi ini pengalaman si Villa waktu dia ngekos, waktu dia kuliah. Nah, iya di Surabaya. Ngomongin soal kosan nih, kalian pernah gak ngalamin kejadian mistis atau pengalaman horor waktu kalian di kosan? Secara kalian kan udah berapa lama ngekos? Baru 3 ya? Baru 3 bulan 3 ya? bulanan lah. Dasar maba. Maba. Benar. Bener, maba. Itang pernah ya, Tang? Yang waktu di kos yang malam-malam yang aku belum pulang Coba itu ceritain, coba. Ada apa di malam itu? Sebenarnya nggak terlalu jelas, cuman waktu itu tuh kan ada temen mau ikut nginep ya. Dia tuh udah nelpon, katanya dia mau ikut nginep nanti jam 9 datang ke kosan. Aku tungguin sambil buka pintu tuh. Tapi ternyata 1 jam lebih tuh nggak datang ya. Kayak tiba-tiba lagi main HP, kayak ada bayangan hitam gede gitu ngelewat. Gitu. Kaget sih. Langsung tutup pintu gitu kan? Iya, langsung kaget dulu, kayak apa itu kan. Terus pas Parno terus langsung tutup pintu karena takut. Terus tiba-tiba nelpon temen, cepet datang, langsung dia datang. Gitu doang sih, kayak gak jelas. Cepet, berarti ngelewatnya cepet. Iya, cepet ngelewat doang. Tapi gede kelihatannya. Gede, hitam. Malam hari apa? Jam berapa? Jam harinya nggak tahu sih, lupa. Kayak sekitar jam 10:30. Kalau ada nggak? Nggak ada sih, nggak pernah. Tapi pernah nih, aku kayak pulang dari kampus gitu kan malam-malam, abis nongkrong di kampus, terus pulang sendiri gitu di ISBI kan ada Jimbe tuh, yang di atas yang gede gitu, di atas banget tinggi. Terus aku turun dari tangganya kan bener-bener gelap banget. Terus kayak
turun. Pas aku udah di bawah nih, udah kayak mau apa sih, mau pulang banget. Terus aku lihat ke atas di Jimbe tuh, kan di Jimbe kayak gede banget gitu kan. Terus kayak apa ya, belum ada kacanya gitu. Nah, terus kayak lihat ada orang ngeliatin kayak gini aja, hitam banget. Ngeliatnya tuh kayak ngeliat gitu ke aku. Terus aku kayak jalan aja, aku mikir kayak teman. Tapi kalau dipikir itu teman aku gitu, teman aku tuh udah di paling lantai di atas banget, sedangkan itu tuh bukan di atas banget, kayak di tengah-tengah gitu, kayak lantai berapa, paling lantai 4 gitu. Itu jam berapa? Itu tuh jam 10-an malam gitu. Jadi kayak nggak mungkin gitu ada orang di situ. Iya, sendirian selain gitu. kalian. Sedangkan teman-teman aku tuh apa di sebelah mana Jimbe? di bawah kan. Di Jimbe tuh tempat gitu loh yang bulat di ISBI. Oh, kirain Jimbe itu alat musik. Bukan, Jimbe Nama tuh tempat. nama tempatnya. Jadi Jimbe itu nama tempat. Nama tempatnya. Aku turun dari Jimbe, kan Jimbe tuh kayak ada berapa lantai gitu, karena tinggi banget kan. Kita biasanya nongkrong di atas, di atap. Nah, teman-teman aku di waktu itu tuh jam segitu tuh emang lagi seru-seruan tuh di atap. Dan aku turun sendiri ke bawah karena emang males, kayak mau diantar teman aku juga kayak udah nggak usah gitu, mau turun aja sendiri gitu, mau me time gitu. Ternyata pas aku udah turun banget, terus aku kayak iseng aja lihat-lihat gitu ke atas. Teman-teman aku lagi seru-seruan kelihatan di atas. Tapi di lantai 4 ya, di lantai 4, lantai 5-an, kayak ada orang gitu, gede, tinggi, pakai baju hitam, ngeliatin tuh, kayak ngeliatin banget ke aku tuh. Tapi ada mukanya gitu. Enggak jelas. Enggak tahu karena aku minus juga waktu itu. Tatapannya itu tajam berarti ya? Enggak kelihatan kayak dia natap aku, tapi kayak ngarah ke aku, ngerti gak sih? Oh, ngelihat. Oke. Kayak gitu doang sih paling. Itu doang. Hitam solid berarti. Hitam semua kelihatannya. Iya, hitam semua, bener-bener literally hitam semua gitu. Jangan-jangan Posisi teman-teman ada di lantai paling atas tuh, Paling lantai berapa? atas. Nggak tahu. Pokoknya paling atas deh, di atas, di atap Kayak banget. rooftop gitu Iya, ya? kayak rooftop Di banget. rooftop. Kayak gitu. Itu posisi di lantai. 4-5 gitu. Aku di bawah banget. Aku udah di bawah, udah jalan mau Itu keluar. turunnya nggak naik lift. Enggak, ini tuh bener-bener literally kayak tangga, karena belum jadi, bangunnya itu belum jadi. Udah dari 2017 Jimbe belum jadi. Jadi masih kayak bangunan belum jadi, setengah jadi gitu loh. Kayak Gede ya. kalian Gede kalau banget. lewat ISBI Kira-kira berapa meter tingginya? kayak berapa ratus mdpl. MDPL anjir. Iya, Itu tinggi itunya makhluknya. tinggi lah. Tinggi banget. Enggak, kayak 180-an lah. Kalau kamu tadi di pas ngelewat kelihatan kan pintu nih. Misalnya ini pintu. Tingginya itu melebihi pintu berarti. Iya, tapi kayak samar. Jadi nggak ada wujudnya, kayak samar. Kayak bayangan Angin hitam gitu. aja. Iya, angin. Kampas angin. Kalau kamu gimana? Pernah ada apa gitu di kosan ini, kayak apa gitu selama di sini? Kalau di sini sih belum pernah ya, karena baru pindah juga. Nah, di kosan sebelumnya nih pernah. Waktu itu sekitar jam 2, jam 1, jam 2. Lagi tidur, kebangun karena ada suara tikus kayak cit. Tahu kan? Nah, jadi kan di kosan lama itu ada gang kecil. Jadi ini rumah, ini gang kecil. Ngerti nggak? Ya, ngerti. Nah, di gang kecil itu ada, di kamar itu ada jendela yang ngarah langsung ke gang kecil itu. Nah, di luarnya itu kedengaran ada suara tikus kayak tadi cit, tapi lama banget. Nah, setelah suara tikus itu hilang, ada suara ketawa. Kayak gitu. Suara cewek. Iya, suara cit tuh bukan ada yang bilang tikus, ada yang bilang wanita itu. Iya, si wanita Simba. cantik. Iya, cit emang suaranya kayak gitu. Enggak, biasanya hewan juga kalau lihat tuh kayak gitu. Nah, pas beberapa hari kemudian gitu, kok bau bangke gitu. Pas dicek ada tikus mati. Nah, biasanya yang aku tahu, kalau misalkan ada apa sih, makhluk ganggu gitu, biasanya hewan tuh mati gitu. Kayak aku pernah nonton ini aja, film apa sih, The Conjuring yang ke-1. Itu pas kan rumahnya berhantu banget tuh. Yang pertama tuh itu hewan-hewannya pada mati. Ya sih. Biasanya kalau ada makhluk ganggu tuh emang kayak gitu. Ke hewan dulu pertamanya. Iya gitu, jadi tiba-tiba kebangun dengar suara tikus cik
Terus setelah itu ada suara cewek ketawa. Dan beberapa hari kemudian ditemukan tikus mati, bangkai tikus, bau banget sumpah. Anjir. Tapi nggak sempet ngeliat gitu siapa yang ketawa. Enggak sempat. Soalnya waktu itu kayak nggak peduli gitu. Apaan sih? Kayak ngantuk gitu juga, masih ngantuk juga. Ya udah lanjut tidur, nggak peduli. Pas nyadar ada tikus mati beberapa hari kemudian. Anjir. Oh ya, gue mau pengen ngasih tahu juga buat sobat PSH yang sobat setia yang suka selalu dengerin podcast Semi Horor, kalau di episode ini adalah kemungkinan besar ini episode terakhir di season 1. Soalnya gue itu kayak kewalahan gitu loh ngimbangin antara kuliah, nugas, podcast gitu. Kalau sebelumnya kan podcast Semi Horor tuh tayangnya reguler tiap malam Jumat. Nah mungkin kita baru mulai lagi abis mungkin bulan Juni atau Juli kita mulai lagi. Atau mungkin kemungkinan juga kita bakal tayangnya itu nggak reguler tiap minggu. Kalau sebelumnya kan tayangnya tiap minggu, tiap malam Jumat. Dan opsi kedua kita bakal break season dulu, season 1 sampai episode ini, episode 30 mungkin gitu. Ada yang mau disampaikan buat pendengar? Tetep nonton podcastnya. Iya. Ya, dipantengin podcastnya. Oke, jangan buat kalian yang pengen ngirim cerita boleh klik aja langsung di link di bio Instagram podcast Semi Horor, atau kalian boleh DM, atau juga yang pengen voice note boleh banget. Boleh banget. Terus jangan lupa juga follow Instagram di @podcast_semi_horor. Nonton YouTube-nya juga. Nonton YouTube-nya, subscribe di podcast Semi Horor. Terus di Twitter juga ada _semi_horor. Saya Aziz pamit. Wanda Oktavia pamit. Intan Sevianti pamit. Sampai jumpa di season berikutnya. Dadah.